Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aulia Rashida dari Prodi Komputerisasi Akuntansi tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas materi etika, norma, budaya, dan moral. Tentu saja dengan penyampaian yang mudah dimengerti dan simpel pastinya. Agar kamu dapat menguasai materi ini, stay tune ya. Pertama-tama, pasti kalian udah familiar nih dengan kata-kata etika, norma, budaya, dan moral. Tapi kalian tahu nggak sih apa makna sebenarnya? Eits, jangan salah. Masing-masing kata tersebut pasti memiliki makna yang berbeda-beda kan? Yang pertama, etika. Memiliki makna suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk memenuhi ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Sederhananya, etika itu adalah prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Menurut Profesor Dr. Franz Magnus Soseno, seorang budayawan Indonesia, mengatakan bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Etika itu mencangkup bagaimana menjalani kehidupan yang baik, hak dan tanggung jawab kita, bahasa yang benar dan salah, keputusan moral, apa yang baik dan yang buruk. Contohnya, mengucap salam pada saat bertamu dan mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Etika memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tepat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya, etika memiliki beberapa manfaat nih. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu sudut pandang dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan yang mana yang boleh diubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran dan kritis. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang buat merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur. Yang kelima, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu atau tanpa mempedulikannya. Selanjutnya, saya akan bahas tentang macam-macam etika, yaitu ada 4 macam. Ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif, etika khusus, dan etika umum. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berupaya melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai. Yang kedua ada etika normatif, yaitu jenis etika yang berupaya menetapkan beragam sikap dan perilaku ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Yang ketiga ada etika umum. Jenis etika ini berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Yang terakhir ada etika khusus. Etika ini khusus di sini merupakan suatu penerapan dari prinsip moral di dalam kehidupan manusia secara khusus. Etika khusus ini dibagi menjadi 2 lagi guys. Yang pertama ada etika individual, merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua itu ada etika sosial, merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia. Yang kedua ada norma, memiliki makna ketentuan yang mengikat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Atau norma juga dapat diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Freddy Roring,
menyatakan bahwa norma ialah sebuah konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Contohnya, mencuri barang orang lain akan mendapatkan hukuman pidana penjara. Jenis-jenis norma ada 3. Ada norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan, yang berarti bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah yang buruk. Sanksinya berupa penyesalan atau dicemooh. Yang kedua, ada norma agama. Norma ini menjadi pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah, ajaran, atau larangan. Sanksinya berupa dosa yang akan dibalas di akhirat nanti. Yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum yang berasal dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Norma ini untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sanksinya berupa penjara atau denda. Selanjutnya ada fungsi norma. Yang pertama, menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan-benturan dalam masyarakat. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu. Yang keempat, mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kelima, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada budaya. Memiliki makna suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Selo Sumarjan dan Suleman Somardi, budaya atau kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ciri-ciri budaya itu ada 5. Yang pertama, bersifat universal. Yang kedua, dinamis dan dapat berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat, etnosentrik, yang berarti menganggap budayanya sendiri lebih baik atau bahkan terbaik. Yang kelima, kebudayaan, mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Contoh dari budaya itu seperti ritual 7 bulanan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Betawi untuk wanita hamil yang usia kandungannya 7 bulan. Yang terakhir ada moral, memiliki makna suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Menurut Maria Assunta, moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Contohnya, jika kita memasuki sebuah gedung kantor, kita wajib melaporkan diri kepada security agar mendapatkan pelayanan yang sopan dan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moral yang ada dalam diri seseorang akan selalu ditunjuk keberadaannya setiap saat. Moral memiliki beberapa tujuan dan fungsi moral. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat seseorang. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap baik. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral. Yang kelima, dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia baik sanksi maupun konsekuensi sosial, sehingga manusia dapat penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, memberikan landasan kesabaran. Selanjutnya, ada jenis dan wujud moral, yaitu ada 4 nih. Yang pertama ada moral ketuhanan, yang kedua ada moral ideologi dan filsafat, yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan, yang keempat ada moral disiplin dan hukum. Yang pertama kita bahas dulu nih, moral ketuhanan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius, berdakwah, ajaran agama-agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang.
Wujud moral ketuhanan misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan agama yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada moral ideologi dan filsafat, yaitu moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Nah, wujud moral ideologi dan filsafat misalnya itu menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga, itu ada moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contohnya itu mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertamu dan berpas-pasan. Nah, yang terakhir nih ada moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan alur yang berlaku. Contohnya, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Pada dasarnya, hal-hal tersebut telah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Bahkan sejak kita berinteraksi dengan orang lain. Setelah ini, saya akan memberikan contoh dari hal-hal tersebut dalam satu kasus. Misalnya, pada contoh kasus kali ini, ada seorang anak bernama Doni. Dia ini nggak ngerjain PR. Makanya gurunya memberikan sanksi dengan hukuman. Itu merupakan contoh dari norma. Selanjutnya, Doni berusaha bersikap baik di hadapan gurunya, bersikap sopan. Maka gurunya tersebut memberikan Doni nilai sikap yang baik. Itu merupakan contoh dari moral. Karena dia akan mendapatkan sesuatu atau mendapatkan imbalan atas apa yang dia lakukan. Nah, setelah Doni pulang ke rumah, dia memasuki rumah dengan mengucap salam dan mencium tangan ibunya. Itu merupakan contoh dari etika. Nah, setelah itu, Doni melepas sepatunya saat masuk ke dalam rumah. Itu merupakan contoh dari budaya. Karena enggak di semua negara itu ketika memasuki rumah melepas sepatunya. Bahkan mungkin hanya ada di Indonesia. Itulah merupakan contoh satu kasus tentang moral, norma, budaya, dan etika. Terima kasih bagi kalian yang telah nonton video ini sampai akhir. Saya harap kalian mengerti dan memahami materi etika, norma, budaya, dan moral. Jika kalian suka video ini, silakan like and share ke teman kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Aula Rashidah. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.